Al-Faqihpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas 7 fakta mengenai Habib Umar bin Hafidh yang membuat beliau banyak dikagumi kaum muslimin di Indonesia. Semoga siapapun yang saat ini menyaksikan video ini, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, serta dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, berikut 7 fakta mengenai Habib Umar bin Hafidh. Yang pertama, Habib Umar bin Hafidh adalah seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidh lahir pada 27 Mei 1963 di kota Tarim, Yaman. Beliau adalah seorang ulama yang memiliki garis keturunan khusus yang terhubung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun silsilah Habib Umar bin Hafidh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat pada gambar berikut. Habib Umar bin Hafidh mampu menghafal Al-Quran sejak kecil serta menghafal berbagai dalil inti dalam ilmu fikih, hadis, bahasa Arab, dan berbagai ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Beliau mempelajari agama bermula dari ayahnya yang juga seorang ulama di Tarim, yaitu Muhammad bin Salim. Habib Umar bin Hafidh juga menimba ilmu dari guru-guru yang termasuk tokoh ulama ternama seperti Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Yang kedua, Habib Umar bin Hafidh memiliki lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren yang muridnya berasal dari berbagai penjuru dunia. Habib Umar bin Hafidh memiliki pondok pesantren bernama Darul Mustafa. Muridnya bukan hanya berasal dari Yaman, melainkan dari berbagai penjuru dunia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Kepulauan Komoro, Tanzania, Kenya, Mesir, Inggris, Pakistan, Amerika Serikat, juga negara-negara Arab lain. Metode pengajaran Darul Mustafa adalah sistem halaqah. Para santri diberi pilihan untuk masuk jurusan atau takhusus yang terdiri dari 5 jurusan, yaitu Al-Quran wa ulumih, Al-Hadis wa ulumih, Sirah, Lughah Arabiyah, serta Fiqih wa usulih. Para pengajar di Darul Mustafa adalah para ahli yang memiliki sanad keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, murid Habib Umar bin Hafidh banyak yang menjadi ulama dan tokoh agama di Indonesia. Darul Mustafa di bawah asuhan Habib Umar bin Hafidh memiliki ratusan alumni asal Indonesia. Beberapa di antaranya yang terkenal yaitu almarhum Habib Muntir Al-Musawwa yang merupakan pendiri majelis dzikir terbesar di Indonesia, yaitu Majelis Rasulullah. Alumni lainnya yaitu Habib Jindan bin Novel, Habib Hamid Al-Qadri, Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, Habib Jamal bin Toha Ba'agil, dan banyak habaib lainnya di Indonesia. Yang keempat, Habib Umar bin Hafidh merupakan penulis kitab yang produktif. Salah satunya banyak dikaji oleh umat muslim di Indonesia. Habib Umar bin Hafidh merupakan ulama yang produktif dalam menulis. Kitab yang sudah beliau tulis tidak kurang dari 17 kitab, di antaranya kitab Is'af at-Talibi, Khuluquna, serta Taujihat Nabawiyah. Adapun kitab karangan beliau yang paling terkenal adalah kitab Maulid Ad-Diya Al-Lami',
yang berisi syair pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Umat Islam Indonesia telah banyak mengenal dan membaca karya ini, yang juga dikenal dengan Maulid Al-Habib Umar. Kitab ini merupakan kitab Maulid Mutakhir. Yang kelima, Habib Umar bin Hafidh termasuk 50 urutan teratas Muslim paling berpengaruh di dunia. Habib Umar bin Hafidh termasuk salah satu dari 50 urutan teratas dari The Muslim 500, The World 500 Most Influential Muslims, atau 500 Muslim paling berpengaruh di dunia, yang diterbitkan oleh Center for Muslim Christian Understanding, Georgetown University, Amerika Serikat, yang dipimpin oleh sarjana studi Islam ternama John Esposito. Yang keenam, Habib Umar bin Hafidh aktif dalam berbagai aktivitas dakwah tingkat dunia. Sejak usia muda, Habib Umar bin Hafidh aktif dalam aktivitas dakwah tingkat dunia. Dalam hal ini, kiprahnya sudah tidak dapat dihitung. Habib Umar bin Hafidh termasuk sebagai salah satu penanda tangan dari 2 dokumen internasional yang berpengaruh, yaitu Risalah Amman pada tahun 2005 dan A Common Word pada tahun 2007. Yang keduanya ditandatangani oleh tokoh-tokoh Muslim dunia. Habib Umar bin Hafidh dan pesantrennya Darul Mustafa pernah diliput khusus oleh media terkenal milik Amerika, yaitu New York Times pada tahun 2009. Yang ketujuh, Habib Umar bin Hafidh rutin melakukan safari dakwah ke Indonesia sejak tahun 1994. Awal kedatangan Habib Umar bin Hafidh ke Indonesia yaitu pada tahun 1994. Beliau diutus oleh Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang berada di Jeddah untuk mengingatkan dan menggugah giroh para Alawiyin atau para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia, yang saat itu dianggap mulai jauh dan lupa akan nilai-nilai ajaran para leluhurnya. Di Indonesia, Habib Umar bin Hafidh sudah beberapa kali membuat kerjasama dengan berbagai pihak, bahkan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Agama Indonesia meminta pembuatan kerjasama dengan Habib Umar bin Hafidh dan pesantren Darul Mustafa untuk pengiriman sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya para kiai pimpinan pondok pesantren untuk mengikuti program pesantren kilat selama 3 bulan di bawah bimbingan langsung Habib Umar bin Hafidh. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi 7 fakta dari Habib Umar bin Hafidh yang membuat beliau banyak dicintai oleh umat muslim di Indonesia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan berkah dari kisah beliau. Sebelum ditutup, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga siapapun yang like video ini dan subscribe, Allah permudah segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.